Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik-baik kan? Semoga kabar anak-anak pada hari ini tetap baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari bisa menambah pikiran anak yang pintar, berdoa. Mulai. Selesai. Nah anak-anak, ya mari kita lanjutkan. Sekarang adalah tema 6. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak nanti dalam menulis harus tahu perbedaannya. Kalau kemarin adalah antara pembelajaran 1, 2, 3, sekarang 4, 6. Saya ulang ya. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Semuanya ya. Ya, silahkan siapkan buku catatanmu, buku tentang tema, bukan lembaran tapi di buku catatan. Dan siapkan alat tulisnya. Dan nanti kamu menulis. Karena di sini tugas kalian adalah mencatat materi yang sudah Bapak rangkumkan. Nah, saya ulang ya. Jadi bukan menjawab soal di lembaran, tapi menulis catatan itu di buku tema, tetap pakai nama, pakai nomor absen, pakai tanggal, pakai pembelajaran berapa ya. Nanti tulisan yang bagus, bukan sekedar nulis karena nanti akan dinilai juga, bukan yang dinilai tugasnya saja, tapi di sini catatannya juga dinilai. Dan nanti tinggal menulis, akan nanti di sini sudah dijelaskan mana yang perlu ditulis dan mana yang tidak. Siap ya? Mari. Siap ya? Di situ sudah jelas ditulis di buku catatan, bukan di lembaran. Kalau tadi pembelajaran 1, 2, 3, sekarang pembelajaran 4, 5, 6. Yang ditulis nomor 1, air juga merupakan sumber energi listrik. 2, air ditampung dalam sebuah bendungan, bukan banyak. Nomor 3, air bendungan atau dibendung kemudian dialirkan. 4, aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Itu energi gerak, karena airnya bergerak. Nomor 5, energi kinetik menggerakkan turbin baling-baling atau kincir air namanya. Karena air yang menggerak namanya kincir air, kalau anginnya tidak angin. Nomor 6, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik, alat menggerakkan tadi yang membantu listrik. Nomor 7, generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Dan yang kita lanjutkan, yang perlu ditulis lagi di catatan tema lanjutannya tadi. Nomor 8, berikut nama-nama bendungan yang menjadi PLTA di Indonesia. Pemanggilan listrik air itu di situ ada nama-nama bendungan, ditulis apa bendungan yang ada di Indonesia. 1, di Bendungan Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Jadi sudah tahu anak-anak yang pertama itu, di dalam lanjutannya ditulis ya. Nomor 9, sumber energi lainnya adalah udara. Dan 10, di dalam udara terdapat oksigen yang kita hirup buat atau bagus saat bernafas. Ya, kita lanjutkan ya. Yang perlu dicatat di buku tema. Sekarang nomor 11, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. 12, angin memiliki kekuatan kinetik sehingga bisa menggerakkan turbin angin atau kincir angin. 13,
sehingga bisa menghasilkan listrik. 14. Listrik yang berasal dari angin disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi beda di bayu, bukan bayu nama orang tapi istilah. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. 15. BBM disebut juga bahan bakar minyak terbuat dari fosil hewan. Fosil ini tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. BBM juga masuk dalam energi. 18. BBM bisa digunakan pada kendaraan bermotor, bahkan ke kompor. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kalau tadi hanya penjelasan, sekarang ada gambarnya, namanya pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Di situ kalau di bawah dari gambar itu adalah dari tenaga air, tapi yang di atas dari tenaga angin. Bagaimana kincir kok bisa bergerak? Kan ada angin, ada udara yang bergerak. Jadi menggerakkan apa? Turbin. Sama juga di bawah adalah dari air yang keras, gendung, akan menggerakkan juga namanya turbin atau dari kincir air. Jadi prosesnya, mengapa kok energi dari energi bayu atau angin bisa menggerakkan dari energi menjadi listrik, dan juga begitu juga dari bendungan atau air yang dibendung juga bisa menggerakkan kincir air, menggerakkan dari kincir air dan turbin sehingga turbin bisa menggerakkan listrik. Nah, mari kita lanjutkan yang perlu dicatat. Catat di mana di buku tema. Sekarang adalah tentang waktu, belajar waktu. Nomor berapa? 13. Belajar tentang waktu. Jadi dicatat di gambar A, B, C. Ini hanya berkata tapi ada gambarnya, anak-anak bisa menggambar mengenai waktu dalam menggunakan jam. Di jam ada angkanya dari angka 1 sampai 12 berputar. Juga ada jarum pendek, ada jarum panjang. Yang jarum pendek adalah menggunakan jam, menunjukkan jam. Yang jarum panjang menggunakan menit, menunjukkan menit. Situ gambar A adalah pas. Jam berapa itu? Jam 11, angkanya yang pendek 11, yang panjang 12, berarti 00, pas. Nah, sekarang B, kita lihat, kita catat di gambar ya. Angka yang pertama jarum panjangnya, jarum pendek jam 11, itu tetap jam 11, yang panjang sampai angka 3. Anak harus tahu yang pertama jam itu berarti 12. Anak-anak tiap angka kalau menit itu adalah 1 dari 12 adalah 5 menit. Jadi kalau angka 3 beri 1, 2, 3, 3 kali 5 adalah 15. Jadi jam berapa itu? Jam pendek jam 11, jam panjang 15. Kalau 3 berarti 15. Jadi jam 11 atau pukul 11.15. Sekarang yang C. Kalian perhatikan lagi ya. Tulis sekali ya. Panjangnya angka 6, pendeknya tapi setengah-setengah. Jadi dari angka 1 tadi hitung menitnya 1 sampai 6 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 berapa? 30. Jam 11 lebihnya berapa di situ? 30 kan satu angka 5, jadi 6 kali 5 30. Sudah ya anak-anak perhatikan lagi. Nah, anak di situ ada gambar dan sebenarnya amati jam berikut. Dan anak melihat gambar nanti di rumah kalau sudah punya jam sedang membaca di sana. Jam berapakah yang ditunjukkan? Dan anak nanti bisa belajar mandiri, bisa bersama orang tuanya, kakak adik, lihat gambar dan yang ditunjukkan di jam. Di rumah ada
jam dan ada juga biasanya anak-anak kalau bisa belikan jam ya bisa belajar bisa dan ya tahu ya gaya anak-anak yang perlu ditulis di buku catatan tema. Misalnya tadi nomor 14, apabila kalian sudah melaksanakan kewajiban menghemat energi, maka kalian berhak mendapatkan hak memanfaatkan energi. Punya kewajiban dan haknya mendapatkan kewajibannya dan menghemat. Nomor 15, berikut adalah hak yang diperoleh. Jadi kalian perlu menulis juga ini. Nomor 1 sampai 4 adalah berikutlah hak yang diperoleh. Saya nomor 14, antara hak dan kewajiban harus seimbang. 15, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Tapi anak-anak itu haknya jangan diminta tok, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. 16, setelah melaksanakan kewajiban barulah kita menuntut. Nah, misalnya kewajibannya patuh kepada orang tua, haknya adalah anak-anak mendapat kasih sayang. Dan ini kewajibannya adalah menghemat energi, haknya adalah memanfaatkan energi atau memanfaatkan energi. Dan anak-anak di sini ada gambar. Yang atas kalian bisa membandingkan, bisa melihat gambar. Itu adalah berhubungan dengan hak dan kewajiban. Itu kalau listrik digunakan terus-menerus atau dipakai untuk satu ruangan 2, apakah masuk haknya atau masuk kewajibannya? Itu berarti tidak menghemat, tapi tidak melaksanakan kewajiban menghemat. Ada di situ kita perlu membaca menggunakan listrik, atau di situ ada kipas juga. Nah, menggunakan listrik jadi perlu mendapatkan hak untuk mendapatkan. Sedangkan di bawah ada tentang air. Di situ anak-anak adalah perlu menyiram tanaman dengan air. Jadi perlu memanfaatkan hanya air untuk memanfaatkan menyiram tanaman. Dan salah satunya adalah untuk mainan. Jadi tidak melaksanakan menghemat air. Itu wajibannya dilabaikan. Jadi tidak melaksanakan kewajiban menghemat energi air, tapi kita menggunakan haknya, padahal air adalah perlu kalau mendapat hak untuk memanfaatkan air. Nah, sebelum saya akhiri, anak-anak tadi kan sudah mendengarkan video. Jadi tugasnya apalagi tadi bukan menulis dalam lembaran, tapi mencatat, bukan soalnya, tapi mencatat ada tanda-tanda. Jadi saya ulang lagi, mencatat di buku tema, bukan di lembaran. Yang sudah tanda. Sekarang anak-anak masih ke bahasan apa nih? Pandemi COVID. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan dan sebagainya. Agar COVID segera selesai. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri, anak-anak, agar apa yang kita pelajari tadi bisa masuk ke dalam pikiran anak dan membawa anak-anak kita. Marilah kita dengan berdoa mulai selesai. Sekian ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak.
Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.